Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Employees Health, Safety, and Welfare atau kesehatan karyawan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Satya Sutana dengan NIM 011. Selanjutnya ada Putu Agus Indika Puspayana dengan NIM 016 dan terakhir ada Charlie Adimerta dengan NIM 019. Pendahuluan pentingnya kesehatan dan keselamatan dalam konstruksi. Walaupun ada peningkatan kesadaran diri dari bahaya yang melekat dari kegiatan konstruksi, dunia konstruksi tetap menjadi salah satu sektor yang paling berbahaya untuk bekerja. Statistik menunjukkan bahwa di banyak negara, konstruksi adalah industri yang paling berbahaya di mana untuk bekerja. Adapun penyebab keselamatan kerja pada industri ini sangat rendah dan tempat konstruksi merupakan tempat paling berbahaya untuk bekerja. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya dalam mengenali bahwa tanggung jawab hukum organisasi untuk keselamatan kerja yang tidak terbatas hanya pada persoalan keselamatan kerja saja. Namun, juga siapa yang menanggung sanksi dan apa sanksi yang akan diberikan. Dalam hal tempat kerja juga mungkin bagi perusahaan atau individu pekerja akan didakwa dengan pelanggaran pidana berat, termasuk pembunuhan jika melakukan pelanggaran dalam keselamatan kerja. Dengan kata lain, direktur dari perusahaan yang melakukan pelanggaran keselamatan kerja akan bertanggung jawab secara penuh dengan apa yang terjadi pada pekerjanya. Berapa banyak biaya yang harus diinvestasikan oleh organisasi dalam kesehatan dan keselamatan? Dari sudut pandang ekonomi, ini tergantung pada tingkat risiko yang mereka hadapi, yang pada gilirannya tergantung pada jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan keefektifan sistem keselamatan dan budaya kerja mereka. Semakin berisiko situasinya, semakin besar juga investasi yang diperlukan. Ini karena setiap uang yang diinvestasikan akan menghasilkan pengurangan yang sesuai dalam biaya insiden, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi titik optimal di mana investasi menghasilkan pengembalian yang semakin berkurang. Berikut merupakan grafik biaya untuk bekerja yang lebih aman, di mana P merupakan biaya program manajemen OHS atau biaya pencegahan, sedangkan A merupakan biaya kegagalan pada program atau kecelakaan. Persyaratan sikap dan budaya untuk bekerja dengan aman. Dalam era perkembangan teknologi yang tak tertandingi ini, sering tergoda untuk mengandalkan mesin, elektronik, atau mekanik untuk meningkatkan kinerja K3. Namun, ada banyak bahaya terkait dengan yang baru dari teknologi karena ada manfaat potensial. Banyak dari bahaya ini merupakan bahaya psikologis. Di slide selanjutnya akan ada tabel 1 yang merupakan daftar beberapa karakteristik organisasi, personil, dan pekerjaan yang dapat mempengaruhi perilaku pekerja. Modal faktor manusia sangat membantu karena menunjukkan kesia-siaan menyalahkan pekerja individu atas insiden K3 dan menunjukkan bahwa perilaku K3 dan oleh karena itu, insiden cedera dan penyakit akibat kerja dapat dan harus dikontrol melalui tindakan manajerial. Ini melibatkan pengembangan budaya keselamatan yang positif dengan menjadikan K3 sebagai prioritas utama dan mengkomunikasikannya kepada semua orang terlibat. Memiliki budaya keselamatan berarti keselamatan menjadi pertimbangan otomatis dan tidak disadari dalam semua keputusan di semua tingkatan organisasi. Berikut merupakan tabel 1 yang merupakan daftar beberapa karakteristik organisasi, personil, dan pekerja yang dapat mempengaruhi perilaku pekerja. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Charlie, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya, Didik. Saya akan lanjutkan dari sini.
Saya cari di Meta akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Bahaya keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Bahaya keselamatan adalah aspek lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan bahaya langsung dan terkadang dengan kekerasan atau bahkan kematian. Bahaya kesehatan adalah aspek lingkungan kerja yang perlahan dan kumulatif menyebabkan kemerosotan kesehatan. Orang tersebut mungkin akan menyebabkan penyakit kronis atau yang mengancam jiwa atau cacat permanen. Masalah kesejahteraan adalah aspek lingkungan kerja yang berdampak pada kesejahteraan karyawan sehari-hari secara umum dan kesehatan mereka di tempat kerja. Pengaruh pada kesehatan dan keselamatan kerja. Secara umum, sebagian besar masalah muncul dari faktor-faktor utama berikut. Strategi ketiga yang berhasil harus dibangun di antara faktor-faktor berikut, yaitu kondisi kerja, tugas yang sedang dilakukan, sikap karyawan dan human error, kondisi perekonomian perusahaan, tujuan manajemen perusahaan, kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, struktur industri. Dalam hal ini, struktur industri konstruksi. Unsur-unsur suatu sistem manajemen K3 yang digambarkan pada bagan ini. Bagan ini merupakan key element atau sukses faktor atau elemen kunci suatu manajemen K3 yang bagus, yang baik. Ada kebijakan, pengorganisasian, perencanaan dan implementasi, measuring performance, dan reviewing performance. Ketika kebijakan itu diaudit, maka akan menghasilkan suatu performance yang telah direview. Jika performa dari kebijakan itu kurang baik, maka akan dilanjutkan dengan mengembangkan kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada, sehingga menghasilkan kebijakan baru atau kebijakan yang sudah diperbaiki. Jika kebijakan tersebut digunakan dan akan kembali diaudit, maka akan menghasilkan performa yang telah direview kembali. Jika buruk, maka akan terus berlanjut. Proses ini akan terus berlanjut jika kebijakan itu buruk, sampai ditemukannya kebijakan yang baik. Kebijakan K3. Tujuan dari kebijakan yang efektif adalah untuk mengkomunikasikan dengan jelas nilai-nilai inti organisasi. Kebijakan K3 yang efektif juga harus mengakui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja dan insiden kesehatan yang buruk dapat dicegah dan terjadi sebagai akibat dari urutan sebab akibat yang logis di mana dapat dicegah melalui manajemen K3 yang baik. Pengorganisasian dan komunikasi. Setelah menetapkan kebijakan perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sistem untuk mengimplementasikannya secara efektif. Pengorganisasian untuk menerapkan kebijakan K3 melibatkan penetapan target yang dapat dicapai dengan langkah-langkah praktis untuk mendorong staf berbasis proyek untuk memenuhi standar kinerja yang disyaratkan. Untuk melakukan ini secara efektif, staf berbasis proyek harus menyadari tanggung jawab mereka untuk K3 dan bertanggung jawab terhadap kinerja K3 mereka. Perencanaan dan implementasi. Proses perencanaan K3 melibatkan identifikasi bahaya, analisis dan pengendalian dan manajemen K3 yang efektif. Proses pengelolaan risiko K3 ini memungkinkan mengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
metode kerja yang aman, dan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka secara lebih efektif. Berdasarkan penilaian risiko yang dapat diprioritaskan sesuai dengan keseriusannya dan keputusan dibuat tentang seberapa mendesak tindakan pengendalian diperlukan. Adapun metode kuantitatif untuk penilaian risiko, tetapi dalam hal keselamatan kerja, seringkali sulit untuk menempatkan nilai konsekuensi yang merusak kesehatan seseorang. Oleh karena itu, dengan domain keselamatan, penilaian risiko tetap merupakan proses subjektif yang mengandalkan pengetahuan dan pengalaman si penilai. Memantau, mengukur, dan meninjau kinerja. Selain inspeksi rutin, organisasi harus memulai dan menyebarluaskan penelitian kecelakaan yang melibatkan evaluasi sistematik atas bukti yang berkaitan dengan kecelakaan dan bahaya kesehatan. Misalnya, tingkat frekuensi kecelakaan sama dengan jumlah kecelakaan dikali dalam kurung 1 juta dikali jumlah jam kerja dalam periode. Tingkat keparahan kecelakaan yaitu hasil dari jumlah hari kerja yang hilang dikali dalam kurung 1 juta dikali jumlah jam kerja dalam periode tersebut. Frekuensi kecelakaan dan tingkat keparahan harus digunakan secara hati-hati karena didasarkan pada kejadian yang jarang secara statistik dan diketahui tidak dapat diandalkan, terutama bila jumlah jam kerja rendah. Tingkat kecelakaan juga dapat menipu, dan tingkat kecelakaan yang rendah tidak selalu berarti bahwa risiko dikendalikan secara efektif. Oleh karena itu, pemantauan kinerja ketiga secara reaktif dan proaktif harus dilakukan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya dengan materinya audit. Audit adalah alat yang sangat sangat berharga untuk mengidentifikasi masalah sebelum kecelakaan terjadi dan harus membentuk komponen kunci dari kegiatan pemantauan aktif setiap perusahaan. Audit kesehatan dan keselamatan serupa dengan audit keuangan atau kualitas. Dalam hal ini bertujuan untuk mencapai evaluasi yang ketat dan independen terhadap validitas, efektivitas, dan implementasi ketiga perusahaan. Sistem manajemen. Semua elemen sistem dievaluasi termasuk kebijakan organisasi ketiga, perencanaan dan implementasi kebijakan ketiga, kegiatan pengukuran kinerja, sistem review dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan bila diperlukan. Program kesehatan kerja. Pekerjaan konstruksi pasti akan membuat pekerja proyek terpapar bahaya kesehatan. Pemantauan kesehatan harus dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan status kesehatan karyawan. Bagian dari proses pemantauan kesehatan harus berupa pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Perhatian khusus diberikan kepada karyawan yang terpapar risiko tinggi dan yang keselamatan orang lain bergantung pada kesesuaiannya. Pemeriksaan kesehatan prakerja juga harus mempertimbangkan persyaratan pekerjaan. Komponen lain dari sistem pemantauan kesehatan adalah pemeriksaan rutin untuk memantau dampak bahaya di tempat kerja terhadap karyawan. Misalnya, jika ada risiko pneumokoniosis, ronsen dada, dan tes fungsi paru harus dilakukan. Pemeriksaan awal sebelum bekerja memberikan dasar yang berguna untuk memurnikan hasil pemeriksaan medis selanjutnya. Kebijakan kesejahteraan karyawan. Semakin banyak perusahaan beralih dari pendekatan tradisional yang berfokus pada keselamatan menjadi pendekatan yang juga berfokus pada kesejahteraan umum dan kesehatan tenaga kerja. Pendekatan kesehatan adalah tindakan pencegahan yang mendorong karyawan untuk melakukan perubahan gaya hidup melalui konseling nutrisi, program olahraga teratur, rehabilitasi ortopedi,
pantang rokok dan alkohol, konseling stres, dan pemeriksaan fisik tahunan seperti mamografi gratis dan pemeriksaan tekanan darah. Keselamatan kerja di masa depan. Tampaknya ada banyak bahaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja modern seperti yang terjadi selama revolusi industri. Perbedaannya terletak pada sifat dari bahaya tersebut yang telah berubah sebagai akibat dari perubahan ekonomi, sosial, dan gaya hidup. Adapun beberapa faktor yang dipandang akan menjadi penyebab keselamatan kerja di masa depan, yaitu stres dan kelelahan kerja, kekerasan dan intimidasi di tempat kerja, HIV atau AIDS, dan trauma kumulatif, gangguan dan cedera pegangan berulang. Yang pertama itu stres. Ada keraguan bahwa stres terkait pekerjaan dikaitkan dengan beragam penyakit seperti penyakit jantung koroner, hipertensi radang usus besar, dan berbagai masalah psikologis termasuk kecemasan dan depresi. Penyebab stres yang umum ialah lingkungan yang berbahaya, kecocokan orang pekerjaan yang buruk, beban kerja yang tidak sehat, kurangnya pengakuan dan penghargaan, dan konflik dengan pekerja lain. Dimensi pertama, pencegahan dan menghindari masalah dengan menghilangkan pemicu stres. Dimensi kedua adalah reaktif dan melibatkan meditasi, olahraga, dan diet yang membantu orang rileks, merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, dan meregenerasi energi mereka. Misalnya beberapa perusahaan sekarang memberikan seminar tentang manajemen stres yang memberikan nasihat praktik kepada karyawan. Selanjutnya burnout. Sejak Friedenberger 1974 menciptakan istilah burnout untuk mengamatkan keadaan kelelahan emosional yang kronis. Fenomena ini telah menjadi fokus perhatian banyak penelitian. Definisi burnout yang paling diterima secara luas mengkonseptualisasikan fenomena tersebut sebagai sindrom kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan prestasi pribadi. Kelelahan emosional menggambarkan perasaan kehabisan sumber daya emosional dan kekurangan energi dalam keadaan ini. Pekerja merasa tidak mampu memberikan kemampuan mereka sendiri pada tingkat psikologis. Komponen kedua dari sindrom ini ditandai oleh sikap sinis dan jarak yang berlebihan dari pekerjaan seseorang, dan komponen terakhir dari kelelahan pencapaian pribadi yang berkurang mengacu pada situasi di mana pekerja cenderung mengevaluasi diri mereka secara negatif dan tidak puas dengan pencapaian mereka di kerja. Kekerasan dan intimidasi di tempat. Kekerasan di tempat kerja dapat timbul karena berbagai alasan seperti stres yang disebabkan oleh pekerjaan berlebihan atau masalah pribadi, perbedaan budaya dan intoleransi, sengketa keuangan, konflik pribadi, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, gangguan jiwa atau psikologis atau gangguan intelektual, ketidakpuasan dengan layanan atau pembayaran, atau oportunisme. Dampaknya pada seseorang bergantung pada tingkat kekerasan, pengalaman, keterampilan, dan kepribadiannya, dan dapat bervariasi dari frustasi, depresi, hingga bunuh diri. Mengelola kekerasan di tempat kerja menuntut strategi proaktif dan reaktif, dan tindakan penyaringan keamanan dan konseling karyawan adalah bagian dari pendekatan yang komprehensif. Langkah yang perlu diambil dalam pencegahan kekerasan di tempat kerja adalah mengembangkan prosedur penyaringan tempat kerja seperti mengamalkan referensi dan menggunakan tes psikologis kerja. HIV atau AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang mengarah ke diakuisisi Immunodeficiency Syndrome atau AIDS pertama kali dilaporkan pada akhir tahun 1970 dan tetap menjadi penyakit fatal yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dicegah. Masalah HIV atau AIDS di tempat kerja bukan hanya menghilangkan produktivitas akibat penyakit, tetapi ketakutan rekan kerja terhadap penyakit tersebut. Ketakutan rekan kerja dapat dikurangi dengan pemahaman bahwa umumnya sulit tertular HIV di luar hubungan seksual tanpa pelindung, karena virus sulit bertahan hidup di luar aliran darah dan sulit untuk masuk ke aliran darah. Selain itu, penting bagi pemberi kerja untuk memahami bahwa mereka tidak dapat melakukan diskriminasi berdasarkan infeksi HIV dan bahwa
hanya ada sedikit pekerjaan di mana penyakit tersebut melarang karyawan untuk melakukan tugas secara efektif. Selanjutnya, gangguan trauma kumulatif dan cedera regangan berulang. Preventive strain injuries atau RSI atau cedera regangan berulang dan cumulative trauma disorders atau CTDS atau gangguan trauma kumulatif selalu menjadi masalah dalam industri konstruksi. Cara paling efektif untuk mencegah RSI dan CTD adalah memahami penyebab dan gejalanya. CTD biasanya mengacu pada kondisi yang muncul dari trauma atau cedera nyata yang terjadi lebih dari satu kali. Sebaliknya, RSI mengacu pada aktivitas berulang yang dengan sebetulnya tidak berbahaya, tetapi juga berbahaya karena banyaknya pengulangan. Kesimpulan, risiko keselamatan melekat pada semua aktivitas manusia, memiliki banyak dimensi dan merupakan masalah yang kompleks. Industri konstruksi telah memiliki catatan keamanan yang mengerikan, dan meskipun undang-undang semakin pidana terus melakukannya. Sistem yang dikembangkan oleh perusahaan konstruksi yang baik seperti yang dikembangkan di industri tanpa industri apapun, yang berarti bahwa masalahnya adalah struktural dan budaya. Perusahaan-perusahaan yang lebih maju bahkan telah membentuk sistem indikator untuk statistik, misalnya kecelakaan, dan mengembangkan sistem pelaporan dan aturan dan strategi reward yang efektif bagi mereka yang mengelola keuangan secara efektif. Namun, industri ini memiliki jalan panjang untuk memperbaiki rekor dengan standar industri lainnya yang dalam banyak kasus menghadapi tingkat yang jauh lebih tinggi dari risiko. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami kembalikan ke Bapak dosen. Terima kasih.